Hai semuanya. Ternyata ada hewan-hewan yang proses melahirkannya sangat ekstrim melebihi manusia. Bahkan ada yang harus meregang nyawa untuk melahirkan. Tetapi ada juga yang melahirkan dengan kondisi normal dan sangat unik. Berikut ini kita akan membahas 8 momen bayi hewan baru lahir mengemaskan dan lucu yang terekam kamera versi YouTube Plang. Yang 8, kuda Nil. Hewan yang berasal dari Afrika ini memang sangat suka berendam di sungai. Kuda Nil bahkan melahirkan anaknya di dalam air. Sebagian badannya terendam di dalam air selama berjam-jam pada siang hari. Baru pada sore harinya, kuda Nil keluar dari air untuk mencari makanan. Hewan herbivora ini dapat memakan rumput lebih dari 30 kg per harinya. Saat melahirkan anaknya, kuda Nil sudah berukuran besar untuk ukuran seekor mamalia. Bayi kuda Nil yang baru lahir beratnya sekitar 40 sampai dengan 50 kg dengan panjang lebih dari 1 meter. Saat sudah dewasa, kuda Nil dapat mencapai bobot sekitar 4.500 kg atau sekitar 4,5 ton. Di dalam alam bebas, kuda Nil dapat hidup selama 40 sampai dengan 50 tahun. Apabila hidup di kebun binatang ataupun penangkaran, umur kuda Nil dapat lebih panjang ketimbang di alam bebas. Yang ketujuh, siput. Siput selain terkenal dengan gerakannya yang super lambat, juga seringkali menjadi objek mainan bagi anak-anak. Seekor siput pada kenyataannya memang terlahir dengan membawa cangkangnya, walaupun awalnya memang tidak terlihat karena memiliki warna yang transparan. Siput menetas dari telur yang terkubur di bawah lapisan permukaan tanah. Biasanya diperlukan waktu antara 2 sampai dengan 4 minggu sampai telur siput menetas dan memunculkan bayi siput, lengkap dengan baju besinya. Cangkang bayi siput biasanya tidak berwarna dan masih sangat lembut. Itulah sebabnya bayi siput yang baru menetas perlu mendapat asupan kalsium yang cukup untuk membantu mengeraskan cangkangnya. Saat siput tumbuh, demikianlah cangkangnya juga bertumbuh dan juga menghasilkan bahan untuk mengeraskan cangkangnya itu. Yang keenam, beruang kutub. Dua bayi beruang kutub dari pasangan Grenda dan Kai ini dilahirkan di kebun binatang di perbatasan Rusia dengan Mongolia pada akhir tahun lalu. Selama masa kehamilan, induk beruang akan menggali sarang di antara tumpukan salju. Di dalam sarang salju, beruang kutub juga dengan setia menunggu sampai bayi beruang lahir. Walaupun harus bersembunyi selama masa kehamilan, induk beruang tidak merasa kehausan ataupun kelaparan. Nah, setelah induk betina melahirkan, bayi beruang harus tetap bersembunyi selama kurang lebih sekitar 28 bulan. Bayi beruang yang baru lahir masih rentan dan sangatlah lemah. Mereka tidak memiliki bulu, mata, dan hanya berukuran sebesar tikus. Yang kelima, laba-laba. Ternyata ada hewan-hewan yang proses melahirkannya sangat ekstrim, melebihi manusia, bahkan ada yang harus meregang nyawa untuk melahirkan. Proses melahirkan tidak selalu menyulitkan ataupun berbahaya untuk induk betina. Seperti misalnya pada Tasmanian Devil. Laba-laba Tasmanian Devil melahirkan hingga 50 anak seukuran kismis dalam satu waktu, kemudian tinggal di dalam kantung perut induknya selama 4 bulan. Setelah lahir, mereka harus mencari kantung perut induknya dengan sangat cepat karena sang induk hanya memiliki 4 punting susu di dalam kantungnya. Tentu saja, ini akan menjadi persaingan yang sangat sengit bagi anak-anak Tasmanian karena yang tercepat dan terkuatlah yang akan bertahan hidup di dalam perut kantung ibunya. Yang keempat, ular. Ular merupakan salah satu hewan yang tidak berkaki yang banyak ditakuti oleh semua orang. Sebagian ular sangat berbisa dan berbahaya. Sebagian lagi mempunyai tubuh yang kuat untuk melilit seseorang. Sekitar 70% ular berkembang biak dengan cara bertelur. Ular tikus, ular rumput, kobra adalah contoh ular yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ular biasanya bertelur di dalam batang pohon yang sudah hancur, di dalam tanah, dan tempat yang sangat hangat lainnya.
Beberapa ular seperti ular korel biasanya bertelur dan meninggalkan telur mereka begitu saja. Namun, ada juga ular yang menjaga telurnya hingga menetas, contohnya seperti ular kobra. Yang ketiga, kanguru. Bagaimana sebenarnya proses kelahiran bayi kanguru dari mulai lahir hingga masuk ke dalam kantong sang induk? Bayi kanguru akan lahir sekitar 30 hari setelah pembuahan. Saat itu, kondisi bayi tersebut sangatlah rapuh. Dengan nalurinya, bayi kanguru akan naik ke kantong ibunya dan akan menyedot susu dari sana. Ukuran bayi kanguru sangatlah kecil. Ia hanya memiliki berat sekitar 0,03 ons. Bayi kanguru ini terlahir tidak bisa melihat dan tidak memiliki rambut. Ketika proses bayi kanguru naik ke dalam kantong ibunya, mereka perlu berjalan dengan cepat supaya tetap bisa bertahan hidup. Setelah masuk ke dalam kantong, bayi kanguru akan menempel ke punting ibunya. Ibu kanguru memiliki otot yang sangat kuat di sekitar kantongnya. Otot-otot tersebut sekaligus berfungsi untuk mencegah sang anak jatuh dari kantongnya. Berapa lama kanguru berada di dalam kantong? Hal itu tergantung dari spesies kanguru tersebut. Umumnya, mereka akan hidup selama 1-2 tahun seiring bertambahnya usia. Bayi kanguru akan mulai lebih sering keluar kantong untuk menjelajah alam sekitar. Yang kedua, kelelawar. Kelelawar merupakan hewan nokturnal, artinya hewan ini tidur di siang hari dan berburu makanan di malam hari. Kelelawar betina biasanya hanya sekali melahirkan setiap tahunnya. Kelelawar melahirkan dengan posisi terbalik. Meskipun melahirkan anak-anaknya dengan posisi terbalik, kelelawar menangkap anaknya dengan sayap ketika bayinya keluar. Seekor kelelawar bisa bertahan hidup sampai dengan 30 tahun. Bayi kelelawar berukuran sekitar 40% dari ukuran ibu mereka. Ketika pertama kali melahirkan, biasanya kaki bayi kelelawar yang keluar terlebih dahulu, sehingga sayap mereka tidak terjerat di dalam perut sang ibunya. Yang pertama, gajah. Ada yang penasaran nggak sih kalau bayi gajah pertama lahir tuh kayak gimana? Ternyata, bayi gajah lahir hampir sama dengan proses kelahiran bayi manusia, dengan masih tersambung dengan tali pusar sang ibu. Namun bedanya bayi gajah langsung ingin bisa berdiri walaupun beberapa percobaan selalu gagal karena masih lemah untuk menopang tubuhnya itu. Setelah proses kelahiran anak gajah selesai, sang induk langsung membunyikan trompet khas gajah yang pertanda untuk memanggil kawanan gajah lainnya untuk merayakan kelahiran anaknya itu. Cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komentar, dan share ke sosial media kalian. Matur suwun.